Yes, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Error lengkap One Piece Chapter 1183 dihidangkan juga oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ha 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 ha. One Piece Chapter 1183 mendapatkan judul Good Day Mermaid, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Selamat Hari Putri Duyung. Belum dijelaskan secara pasti merujuk pada apa judul di chapter kali ini. Sepertinya Good Day Mermaid ini berhubungan dengan kilas balik milik Brook. One Piece kali ini mendapatkan jatah Color Spirit, di mana Oda menggambarkan kru topi jerami bersama gajah-gajah. One Piece 1183 kembali melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Para raksasa di desa barat mencoba untuk menghentikan Zaza, namun mereka sama sekali tak bisa melakukan apapun. Seluruh serangan mereka tak berdampak pada Zaza karena seluruh tubuhnya terbuat dari air, di mana situasi ini membuat para raksasa tak memiliki harapan untuk bisa menyelamatkan anak-anak. Sanji akhirnya tiba di desa barat Elbaf, tempat di mana kekacauan sedang terjadi akibat ulah dari Killingham. Sanji melihat monster MMA Zaza yang sedang menangkap para anak-anak raksasa satu persatu dan bersiap untuk membawa mereka ke area pelabuhan di mana Somers sedang menunggu di sana. Tanpa ragu, Sanji langsung bertarung melawan sang dewa hujan Zaza untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Teknik Ifrit Jambe Sanji mungkin bisa menjadi salah satu kelemahan dari Zaza, karena temperatur api biru sudah cukup untuk membuat air menguap. Tapi kali ini juga bisa menjadi sangat tricky, karena air dalam jumlah yang banyak sejatinya bisa memadamkan api. Pertarungan ini akan sangat menarik karena kita akan melihat bagaimana cara Sanji bisa bertarung melawan Zaza. Terlebih wujud monster Zaza ini adalah seorang wanita. Apakah Sanji bisa mendaratkan serangan kepadanya? Hal ini akan memberikan kesempatan bagi kru topi jerami yang lain untuk mendapatkan peran dalam mengalahkan Zaza. Chopper saat ini ada di desa barat. Dia bisa menggantikan Sanji untuk bertarung melawan Zaza agar Sanji bisa fokus untuk mengalahkan Killingham. Adegan kemudian berpindah. Pertarungan Loki dan Ragnir melawan Imu masih berlanjut. Imu mengatakan bahwa Nika dan Nidhogg akan mati sama seperti Dozan. Kita masih belum tahu siapa Dozan dalam chapter ini, tetapi namanya ditulis dalam katakana dan kemungkinan bisa dibaca sebagai Dozan atau Dozan. Coba mari kita bedah apa maksud dari nama Dozan. Dozan adalah nama anak-anak laki-laki dalam bahasa Arab yang berarti ritme. Ini sangat mungkin menjadi nama asli Joy Boy. Ritme sama dengan Drum of Liberation. Jadi ada koneksi seperti ini di antara keduanya. Tapi jika kalian sadari Oda Sensei benar-benar adalah seorang penggila musik. Di dunia nyata, Dozan adalah orang sungguhan. Namanya Dozan Fujiwara, dan dia dikenal sebagai pangeran musik tradisional Jepang. Dia terkenal memainkan alat musik yang disebut shakuhachi, yaitu seruling tradisional Jepang. Jadi sepertinya Oda memang menerapkan tema musik ini pada para dewa. Namun karena pada chapter sebelumnya sosok dari Ragnir diberikan highlight, bahkan dia mendapatkan perkenalan resmi dalam box deskripsi. Bisa saja Dozan adalah nama dari sang dewa perang Elbaf di masa lalu, sekaligus pemilik kekuatan buah iblis Nidhogg yang dikatakan oleh Jarul pernah bertarung melawan Nika. Adegan kemudian berpindah ke area tempat dari Gunko dibekukan oleh Ragnir. Ternyata yang dikatakan oleh Killingham tentang Gunko yang meninggoy sama sekali tidak benar. Ternyata Imu gagal membebaskan Gunko. Dia masih terjebak di dalam es milik Ragnir. Dan pernyataan Loki tentang es milik Ragnir yang hanya bisa dicairkan oleh si tupai Ragnir itu sendiri memang benar adanya.
Itu artinya konsep kekuatan es milik Ragnir ini sama persis dengan konsep kekuatan buah iblis milik buah Hancock, di mana siapapun yang berubah menjadi batu karena efek kekuatan buah iblisnya itu, hanya Hancock sendiri yang dapat mengembalikannya. Meskipun dia mati dan buah iblisnya dimiliki oleh orang lain, tetap saja korbannya yang berubah menjadi batu tak akan bisa normal kembali. Di chapter ini, Usopp bertanya kepada Brook kenapa dia tiba-tiba pergi melawan Kunko. Dan saat itulah Brook mulai mengingat masa lalunya. Flashback Brook dimulai, kita akhirnya bisa melihat wajah Brook. Di chapter ini kita melihat wajah Brook tanpa kacamata untuk pertama kalinya dalam seri. Kita bisa melihat matanya. Selain itu, Brook juga masih belum memiliki bekas luka di kepalanya pada masa ini. Brook yang berusia 20 tahun dan Putri Shuri yang berusia 7 tahun tinggal di kerajaan Esperia. Brook adalah pemimpin dari konvoi tempur di kerajaan Esperia. Suatu hari, seorang gangster mencoba menyerang sang ratu, tetapi Brook berhasil mengalahkannya beserta sindikatnya. Brook sangat terkenal di kerajaan tersebut meskipun tidak seterkenal sang ratu. Nama ratunya adalah Queen Chandel dan dia adalah mantan pemimpin konvoi pertahanan di kerajaan Esperia. Brook sangat berhutang budi pada ayah dari Putri Shuri yang saat ini menjadi raja dari kerajaan Esperia. Bahkan Brook diangkat menjadi salah satu anggota pasukan konvoi pertahanan kerajaan Esperia hingga akhirnya bisa menjadi pemimpin dari konvoi tersebut. Itulah alasan kenapa Brook dengan sekuat tenaga dalam melindungi sang raja dan keluarganya. Dari pernyataan Brook yang sampai mengetahui tentang sosok para kesatria dewa, sepertinya memang kerajaan Esperia pernah ikut serta dalam sidang Reverie di Mericoa. Dan Brook menjadi salah satu pasukan kerajaan yang ikut ke Tanah Suci. Dimana di saat momen itulah Imu sepertinya tertarik dengan Shuri dan ingin mendapatkannya. Bahkan sepertinya Shuri saat itu sudah berada dalam pengaruh Imu, sehingga Shuri alias Kunko tanpa rasa tega menghabisi ayahnya sendiri. Jika kalian sadari, entah kenapa Imu sangat terobsesi dengan wanita yang memiliki rambut berwarna biru dan berasal dari garis keturunan kerajaan. Imu berhasil mendapatkan Shuri dan dia cuci otak hingga namanya sekarang lebih dikenal dengan Kunko. Imu juga kini mengincar Vivi yang sama-sama memiliki rambut berwarna biru. Apakah semua obsesi Imu ini berasal dari kegagalannya mendapatkan sosok Nefertari Lily di masa lalu? Benar-benar jomblo ngenas. Pada akhir One Piece chapter 1183 Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.